Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlu 'alal ilmi 'ala sa'iril khalaiq ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika minal ilmi la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya mu'allima Ibrahim alimna. Allahumma ya mufaqiha Sulaiman faqihna. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Amma ba'du, alhamdulillah. Terima kasih banyak pada ikhwan yang masih istiqomah untuk mengikuti pelajaran ini. Pelajaran ringkas memberikan gambaran tentang apa yang dipelajari di ilmu shorof, dan kita luruskan niat kita untuk mencari wajahnya saja. Mudah-mudahan waktu yang kita lokasikan ini, yang kita telah korbankan aktivitas yang lain untuk ini, diberkahi oleh Allah dan diterima sebagai amal soleh, tidak rusak sampai kita bertemu lagi di penimbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana disebutkan di awal, ilmu shorof itu diibaratkan ibunya ilmu, nahu bapaknya, karena kolaborasi dua ilmu itu bisa mengambil faedah-faedah keilmuan yang lainnya. Meskipun ilmu bahasa Arab sendiri ada banyak cabangnya, tapi yang perlu dikuasai oleh penuntut ilmu, mau di sekolah atau enggak di sekolah, sebagaimana di apa ya, ada ucapan yang bisa diambil faedah bahwa wajib belajar bahasa Arab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan dorongan tentang belajar bahasa Arab dari lisan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemarin kita belajar sesi file ketiga ya, file ketiga. Bentar nih, mana file ketiga ya? Yaitu nih belajar tentang tasrifnya fiil ya, bab 3 sorofnya fiil. Banyak hal-hal di sini yang dipelajari juga di nahwu, tapi kita nggak masuk ke nahunya. Bedanya nahu dengan sorof, nahu itu mempelajari keadaan-keadaan huruf akhirnya, lalu sorof mempelajari huruf selainnya. Kemarin kita sampai fiil yang mana ya? Saya buka file ini ya. File apanya? PowerPoint-nya. Kita kemarin sampai mana Ivan ya? Nggak ada gambarnya nih. Kita udah fiil ditinjau dari konteks waktu ya, madi, mudhari, amr. Bagaimana perubahannya dari madi ke amar, madi ke mudhari, lalu mudhari ke amar. Kemudian kita masih ditinjau dari keberadaan huruf ilah. Huruf ilah itu huruf alif, wawu, dan ya. Di, di,
Fiil itu kan tersusun dari huruf ya. Hurufnya ada nggak huruf ilah gitu ya. Maksudnya gitu, ditinjau dari keberadaan huruf ilah. Kalau sahih artinya tidak ada huruf alif, waw, dan ya di huruf-huruf penyusun fiil tersebut. Kita masih di situ. Kok macet ya PowerPoint-nya nih. Hmm. Ini udah ya. Udori, amr. Kemudian ini udah fiil sahih, fiil mu'tal, fiil mahmus, mudhoaf, dan fiil salim. Mudah-mudahan kita baca lagi deh ya. Fiil sahih tidak ada huruf ilah. Contoh roka'ah tidak ada alif, waw, dan ya. Fiil mu'tal ada huruf ilah. Contoh waqafa, kola, wawnya ini. Fiil filahnya, kola huruf alifnya, sa'a alif juga. Mahmus ada hamzahnya di belakang, di tengah atau di depan kata. Kemudian fiil mudhoaf itu ada pengulangan ya. Kalau mudhoafnya sulasi, maka tentu saja perulangannya di huruf kedua, ketiga. Tapi kalau rubai, satu, tiga, dan dua, empat gitu ya. Pengulangan huruf yang berulangnya, huruf pertama, ketiga, kedua, keempat. Dan fiil salim, fiil yang tidak ilah, tidak ada huruf ilahnya, dan juga tidak ada huruf hamzahnya, dan juga tidak berulang, tidak mudhoaf. Maka di sini ada contoh sa'ala adalah kategorinya fiil sahih karena tidak ada alif ya. Ini hamzah ya, bukan alif. Ini hamzah, bukan alif. Ini fiil sahih tapi dia tidak salim. Karena kalau salim itu bebas dari hamzah juga, sedangkan di sini ada hamzahnya. Ah, maaf ya, kurang nguasain komputer PowerPoint ini. Dan haza, haza ini tidak salim karena dia mudhoaf. Nah, ya, kita lanjutin karena berhenti di sana kemarin. Kemudian ikhwan, ini kita lihat lagi istilah-istilahnya. Lalu disalahkan lagi fiil misal, ikhwan. Fiil misal namanya misal. Ini istilah untuk fiil yang huruf pertamanya itu huruf ilah. Huruf pertama huruf ilah. Di sini ada huruf waw atau huruf ya gitu ya. Cuman dua kemungkinan huruf ilahnya. Kita kasih contoh ya, kita kasih bintang di sini. Ini huruf ya nih. Eh, kita lihat fiil madinya ya. Huruf waw. Nah, sini waw. Di sini huruf waw. Di sini huruf ya. Ini ya juga. Eh, dibedain aja warnanya ya. Enggak ada ya. Sama semua ya. Kita kasih tandain aja, tanda panah deh. Nih. Ya, ini huruf ya ya. Apa bedanya si yang baris pertama ini? Kita lihat ya. Wakofa ini fiil madi ya. Wakofa kita karena kita belajar sorof, kita lihat harokatnya. Ini fathah, fathah, fathah ya. Fathah, fathah, fathah. Maka fiil mudhari'nya nih. Fiil mudhari'nya dia kehilangan waw. Wawnya hilang. Wakofa, yakifu. Wawnya hilang. Nanti ini masuk pembahasan yang di pembahasan terakhir-terakhir. Kok bisa hilang gitu ya. Tapi di sini ada yang hilang. Harusnya ada waw di sini dan wawnya ini namanya huruf asli kan, ini huruf asli semua. Mestinya dia ada di semua tasaruf kata kan begitu ya teorinya. Di semua tasaruf kata dia harusnya muncul. Tapi di sini hilang gitu ya. Bukan berarti wawunya itu jadi diragukan huruf aslinya, keaslian hurufnya. Tapi dia ada sebab gitu ya. Dihazaf namanya dihazaf. Lalu yang contoh selanjutnya warosa.
Ini juga fathah semua ya. Lihat harokatnya nih fathah semua. Fathah, fathah. Di sini juga fathah, 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 fathah ya. Di sini juga sama, fil mudhari'nya wawunya hilang. Wawunya hilang. Jadi itu perbedaannya ya. Dengan yang bawah, kita bakal lihat yang bawah. Yang bawah, ini harokatnya beda. Yang keduanya dia kasroh. Di sini wasikho nih, nggak dikasih, lupa diketik ya. Di sini yang kedua adalah sama-sama misal, fiil misal depannya waw juga, cuman huruf keduanya alif, kasroh. Huruf keduanya kasroh, kita gambarin nih, kasroh. Ya, ya, kasroh ya. Wasikho, jadi wazannya fa'ilah. Wasikho. Tapi di sini karena perbedaan fiil madi, tahu-taunya dia muncul wawunya. Wawunya muncul. Wow, yau sah. Iwajila yau jalu. Wasikho yau sahu. Tapi kalau di yang atas ini wakofa yakifu, huruf keduanya di fil mudhari jadi kasroh. Ini huruf keduanya jadi fathah, beda ya, beda nasib. Ikhwan ini nggak usah dihafalin, nggak apa-apa. Nanti berdasarkan kalau nanti Ikhwan baca-baca buku, nanti kebiasa sendiri. Jadi kita sebutkan ini karena memang ini yang masuk pembahasan sorof gitu ya. Tapi kalau misalnya disuruh ngafalin, nggak usah dihafalin. Nah, nanti hafal sendiri lihat kamus. Tapi kalau misalnya nggak lihat kamus, kalau udah tahu format-formatnya, perubahan-perubahannya, insya Allah nggak salah gitu ya. Misalnya huruf depannya waw, huruf keduanya kasroh. Cuman kan mungkin buat ikhwan sebagian gitu agak ribet lah gitu ya. Ini kombinasi-kombinasi kan banyak juga ya. Syaratnya harus huruf waw, lalu syarat keduanya huruf keduanya kasroh gitu kan. Mungkin agak ribet dan juga nggak terlalu urgen untuk dihafalin ya buat di awal-awal. Ini Ikhwan kalau misalnya udah pernah dengar kan, nah Ikhwan nulis ya, diusahain nulis. Nanti kalau Ikhwan dengar, nulis paling nggak nanti kan ketika muncul pembahasan udah nggak terlalu asing gitu, udah pernah kenal. Jadi mudah-mudahan lebih mudah lagi untuk menyerap pelajaran selanjutnya. Itu ya, jadi itu salah satu faedah belajar di. Itu diartikan nggak sih? Biar kita juga tahu maknanya. Gimana, Akhi? Bisa minta tolong itu diartikan nggak Oh gitu wakofa diartiin. sama Oke. ya, sekalian biar kita juga punya apa ya, tertanam maknanya itu apa, perubahannya itu apa. Oh ya. Kita kan berusaha untuk memahami dengan cara membandingkan dengan bahasanya kita itu apa sih kalau secara bahasa Indonesia. Ya, jadi warosa, tahu warosa ya? Warosa itu waris, waris. Wakofa, warosa ini waris. Kita kecilin dulu Berdiri. hurufnya. Warosa nih waris. Kalau ya wakofa yakifu, Waris itu sama dengan penerus nggak, Us? gimana? Waris itu sama dengan penerus nggak? Penerus. Ahli waris. Iya, nggak. Warosa itu waris atau penerus? Warosa yarithu ya waris. Gimana ya kalau penerus tuh apa ya bahasa Arabnya ya? Iya. Ahli waris kan, waris itu kan ketika ada harta gitu kan, terkait harta kan. Harta ini dikasih ke siapa, diterusin gitu ya. Memang bisa juga maknanya diterusin, tapi terkait harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal atau dihukumi meninggal gitu. Baik. Jadi dari warosa ada istilah al-muwaris, ada muwaris, muwaros dan waris. Namanya wajila, wajila itu takut ya, wajila takut. Apa bedanya dengan khauf? Nah itu aneh nggak tahu bedanya. Tapi pasti ada bedanya. Kalau wasiho ini kotor ya, kotor.
Ya Isa, Isa tuh putus asa. Wala wala apa ya? La asumin rauhillah, ada arti ayat Al-Quran begitu. La asumin rahmatillah. Yasaro yaisaru mudah ya. Yaisaru yaisaru mudah. Insya Allah mudah artinya nih. Oke ya. Ini perbedaan wawu yang di atas dengan wawu yang di bawah. Sama-sama misal dengan huruf wawu. Bedanya itu bedanya apa Ustaz antara ya Isa dan ya Yasu? Secara makna apakah ada tambahan mo atau apa? Oh iya, afannya hanya kecepatan. Jadi yang ini kan film madi nih. Yang pertama ya. Ini film mudhari'nya. Yang kedua nih. Ini film mudhari. Jadi format penulisan sering dan sampai di kamus juga begitu. Fi'il madi dulu, lalu fi'il mudhari. Jadi ini sekedar kapan terjadinya aja. Secara sederhana gitu. Kalau warosa kan fi'il madi kejadian kemarin atau udah lewat gitu ya. Yaris fi'il mudhari berarti sedang terjadi atau akan. Itu secara konsepnya. Jadi kalau ya Isa ya putus asa. Laki-laki satu orang putus asa. Udah lewat tapi pernah aja gitu. Kalau ya As kayak ini ya Asu itu sedang gitu, sedang. Maaf ya salah pencet tadi. Jadi kita pengen mencet draw kok jadi ini. Jadi ya ini ya Isa fil madi ya fil madi ya As fil mudhari. Ustadz, Ustadz kalau yai asu berarti dari kata huwa ya. Iya, Yuhua. Jadi Huwa ya. siapa yang putus asa? Ini laki-laki, orangnya satu orang. Nanti kalau misalnya kita lagi ngomong kan kita ngomong gitu, kita bisa lihat orangnya. Oh, si dia gitu. Tapi kalau ditulis harus disebutin namanya begitu ya. Namanya kan ditulis gitu kan. Kalau nggak dikasih tahu siapanya dengan tulisan ya nggak kebayang di kepala kan. Tapi kalau kita ngomong bisa aja sih nggak disebutin namanya kan. Bisa disyaratin dengan mata kita lihat gitu. Tapi kalau ditulis tulisan harus ada sebelumnya atau setelahnya disebutin. Nah, itu kalau tentang siapa dan berapa orang, yaitu masuk juga ke ilmu sorof. Kalau di sini, yai asu berarti laki-laki satu orang. Gitu ya, kita udah belajar fi'il mithal. Jadi fi'il mithal huruf pertamanya huruf ilah. Kemudian ada fi'il ajwaf. Nah, ajwaf nih selesai. Ajwaf itu kalau huruf keduanya tuh ilah. Contoh di sini huruf kedua asli ya, huruf kedua dari huruf aslinya ya. Di sini inkoda. Ini huruf aslinya tuh yang alif. Ini dimerahin dal kena merah juga nih, nggak pas ya. Alifnya aja yang ilah. Adapun huruf alif dan nun ini adalah huruf tambahan ya. Wazannya in fa'ala. Jadi ini huruf tambahan maka nggak dianggap huruf kedua. Huruf kedua asli ya, huruf kedua asli ini si alif. Kalau asoba ya, asoba yusibu ini huruf keduanya ada huruf ilahnya. Kola juga. Soba enggak ya, bukan asoba, soba yasibu gitu ya. Soba yasibu, kola yakulu. Ini kenapa dikasih contoh soba dan kola karena dia beda ketika bentuk fiil mudhari'nya. Kalau soba itu fiil mudhari'nya yasubu. Gini ya, yasubu. Ini ada Afwan, waw. Ustadz, itu yang contoh pertama apa itu ketutup ya? Kola ya. Inkoda. Koda itu huruf keduanya ilah ya. Iya benar. Itu huruf keduanya yang mana sih kok? Kalau anak itu pahamnya huruf keduanya ko ya, apa na ya ini ya, karena alif nun ko itu. Iya, jadi kan ada huruf tambahan dan huruf asli.
Heeh. Ada wazan huruf tambahan dan ada wazan yang huruf asli kan yang kemarin di kalau presentasi pertama itu Heeh. ada yang Yang fi'il masih mujarrad, ada fi'il mazid kan, ada fi'il Oh mujarrad, iya, ada fi'il mazid. iya. Terus fi'il mazid itu kan ada yang tambahannya 1, ada yang tambahannya 2, ada tambahan 3 ya. Ya. Nah, salah satu wazan yang tambahannya 2 itu adalah gini, in fa'ala. Ya. Nah, ini aduh sebentar ya. In fa'ala sini. Nah, ini in koda tuh dari kata ini, dari Oh dari ya, pola in fa'ala. Jadi ya paham. aslinya koda yakudu dia aslinya koda yaku aslinya gini. Koda yakudu masuk Ya. fi'in jadi gitu ya. Nah, Nah, makanya yang jelas. dikasih merah yang alifnya di dalnya ke bawah. Alifnya gitu karena aslinya memang dia ya si alifnya. Ya jazakumullah khairan ya untuk minta perinciannya. Jadi itu ya huruf keduanya ilah di sini. Ini bedanya soba sama kola adalah ketika fil mudhari'nya. Jadi di sini pengen dikasih lihat, bisa di zoom in nggak ya? Nggak bisa. Jadi kita kasih lihat bahwa alif ini itu gede banget nih. Alif ini itu dia adalah aslinya gitu, aslinya huruf apa gitu. Soba di sini alif ini bukan huruf asli. Nah, ini nanti belajar di belakang-belakang bahwa ada perubahan-perubahan huruf. Nah, ini dia terjadi perubahan. Aslinya dia adalah wow. Dari mana tahu wow-nya? Kita bisa lihat dia khasnya wow ketika fil mudhari. Ketika fil mudhari ini huruf tengahnya jadi ya subuh. Maka aslinya tuh wow di sini. Kalau si inkodayan ini aslinya memang alif nih memang asli. Dari mana kita tahu? Ketika dia fiil mudhari, dia tuh namanya yan kodu gini. Tetap alif dia. Bisa lihat ikhwan ya bedanya? Ini alif nih ketika fiil mudhari tetap alif. Kalau yang soba ketika fiil mudhari ini berubah jadi wow nih wow. Kalau kola ketika fiil mudhari dia jadi salah deh. Kok ya subuh? Ya sibu. Salah deh. Hapus ya. Gak apa ya agak lama ikhwan ya. Ya sibu. Sini dia. Kalau kola yaku lu. Nah, gini bedanya. Jadi si alif ini ada aslinya ya gitu ya. Aslinya ya. Kalau alif ini aslinya wow. Jadi aslinya bukan soba, tapi aslinya sowaba. Ya, sowaba. Aslinya begitu, cuman orang Arab diganti jadi alif. Nanti ada pelajarannya, tapi itu nggak di sini. Rinciannya kenapa-kenapa, alasannya itu terlalu rinci ya. Kita sekedar ngasih lihat aja contoh ada perubahan-perubahan. Jadi dia alasannya misalnya, oh ini berat, ini eh, apa namanya ya, mirip sama huruf yang lain, mirip sama kata yang lain diganti sama dia. Kola nih aslinya wow gitu. Jadi kenapa dikasih 3 contoh kata ini? Ini kan seakan-akan acak ya, tapi ini dipilih sama penulis Hafizullah Ta'ala. Contoh inkoda, kenapa? Karena ketika film mudhari dia tetap alif di sini tetap alif ya gitu ya. Alif tetap alif. Berarti alif di sini adalah asli. Tapi kalau soba di sini alif ketika film mudhari dia jadi ya. Maka ketahuan aslinya dia itu soyaba. Tapi diganti ya jadi alif gitu ya. Kalau kola ini aslinya si alif ini adalah wow. Jadi beliau sambil ngejelasin tentang ajwaf secara sederhana bahwa huruf keduanya ilah dikasih contoh 3 kata, tapi di situ ada pesan bahwa di sini ada alif yang asli dan ada
alif yang aslinya beda, huruf ya dan aslinya huruf wau gitu ya. Itu maksudnya. Naam ya, lanjut ya. Jadi ada misal dan ajwaf. Misal itu huruf pertamanya ilah, ajwaf huruf keduanya ilah. Sekarang kita lanjut di mana nih tulisannya? Ada nakis. Huruf ketiganya ilah. Jadi kan 1, 2, 3 kan huruf fi'il kan ada 3 kan. Kalau pertamanya yang ilah namanya misal. Kalau kedua maka apa tadi najwaf. Kalau ketiga apa tuh nakis. Contohnya sa'a, yas'a, roma, yarmi, sholla, yusolli, ihtada, yahta. Ya, tadi di sini semua huruf huruf ilah. Sebenarnya ada satu lagi contoh yang nggak ketulis di sini yaitu da'a yada'u. Ini ya da'a yada'u. Kita gabungin sini ya. Gedean dikit hurufnya. Oke, lanjut ya. Jadi ada sa'a yas'a, sa'a yas'a, roma yarmi, da'a yada'u, sholla yusolli, ihtada yahtadi. Untuk yang pertama nih kita kasih checklist ya, ini dan ini. Itu memberikan petunjuk sama kayak ajwaf tadi. Ini kan sa'a huruf terakhirnya tuh alif ya, namanya nih alif ya, alif tidur. Lalu roma yarmi. Ini juga alif gitu ya. Da'a juga alif nih. Bedanya di mana? Di fiil mudhari'nya. Seperti ajwaf tadi sama untuk yas'a ini sama-sama alif, nggak berubah. Berarti alif di sini adalah huruf asli gitu ya. Kalau roma yarmi, ketika fiil mudhari dia muncul huruf ya-nya. Berarti roma ini aslinya di sini ya, aslinya ya, roma ya. Sama lidahnya orang Arab, ya-nya diganti dengan alif, jadi roma, jadi panjang. Da'a di sini apa? Sama-sama alif nih. Terus kenapa ditulis? Karena beda dengan yang dua di atas nih. Ketika dia fi'il mudhari muncul yada'u, bukan yada'i. Kalau dia ya hasilnya huruf ya, maka jadi yada'i, tapi di sini yada'u. Maka alif di sini adalah aslinya adalah waw gitu ya, bukan huruf asli, tapi dia sudah berubah. Perubahan dari waw menjadi alif. Nah, itu poin dari yang contoh 1, 2, dan 3 di sini. Adapun yang ini, yang 4 dan 5, apa nih urgensinya? Ini saya pengen memberikan contoh. Ini kan sholla itu fiil apa nih? Terdiri dari berapa huruf nih, ikhwan? Coba kita lihat. Sholla itu berapa huruf? Ada shod, ada lam lamnya sini ya, lam sukun, lam fathah, dan alif. Begini ya, sholla. Di sini ada huruf yang ada huruf tambahan. Jadi beliau pengen ngasih isyarat bahwa nggak mesti fiil yang sulasi aja. Kalau lebih dari 3 huruf pun bisa juga kok nakis gitu ya. Pokoknya terakhirnya huruf ilah. Nah, kalau ihtada gimana? Ya sama juga. Maksudnya dia memberikan isyarat bahwa ini ada 5 nih. Ihtada, ifta'ala, wazannya ifta'ala. Ini juga lebih dari 3, tapi belakangnya alif. Tapi dia aslinya ya di sini ya, muncul ya di sini nih, muncul ya-nya ketika fiil mudhari. Maka di sini alif aslinya adalah ya. Ihtadaya, ya tadi ifta'ala kan wazannya ifta'ala. Maka aslinya dia harokatnya
ihtadaya gini ya. Ihtada, aslinya ihtadaya. Gini aslinya. Ifta'ala. Ihtadaya. Tapi sama orang Arab, mereka sepakat ya, satu. Kayaknya sepakat semua dari Arab, nggak ada yang baca ihtadaya. Ihtada. Tapi kalau misalnya ada ihtadaya, berarti saya salah gitu ya. Intinya di sini ada perubahan. Kalau shola yusoli ini aslinya apa? Aslinya ya di sini berarti shola yusoli aslinya ya sama dengan ini. Jadi di sini ada 4 huruf, berarti fi'il sulasi mazid dengan tambahannya satu huruf. Kalau ini sulasi mazid tambahannya 2 huruf, alif dan ta. Baik ya, ini kita perhatiin aja. Ada sayas'a, romayarmi, da'ayadu. Ini cuman perbedaannya di fi'il mudhari'nya. Jadi muncul huruf aslinya, oke? Tapi sekali lagi, Ikhwan, mungkin kita dengerin untuk tulis. Insya Allah bukan masuk juga. Tapi kalau misalnya belajar di Nahu ini lebih urgen lagi, bab-bab ini lebih urgen lagi karena nanti orang di Nahu kan ditanyain apa huruf tandanya, tanda i'rabnya apa, di harokatinya apa. Nah itu agak penting mengetahui apa bedanya huruf ilah, fiil yang ilah, fiil yang mu'tal dengan fiil yang sohi. Itu kalau di Nahu ada konsekuensinya, nanti beda cara bacanya. Jadi sorof sekedar tahu aja. Ada ini aslinya ya menjadi alif gitu, perubahan. Ini alif tetap alif. Itu salah satu kepentingannya sorof di sini. Kemudian ada juga istilah lafif. Oke, jadi agak panjang nambah lagi nih. Kita ulangin dulu yang tadi ya. Kita ulangin dulu. Jadi baik gimana baik nih. Ada berapa nih? Ada misal, ajwaf dan nakis, sudah ada 3. Ada 3 istilah. Kalau misal itu yang huruf pertamanya ilah, ajwaf huruf tengah, nakis huruf ketiga. Bukan huruf tengah ya, ajwaf huruf kedua ya, dari huruf asli ya, dari huruf asli. Penting ya, asli dengan tambahan. Nah, sekarang ada istilah lafif. Lafif ada 2 huruf. Huruf ilahnya ada 2. Ada yang modelnya mafruk. Mafruk udah pernah dengar ya? Farq, beda, terpisah, terbedakan. 2 huruf ilah terpisah. Ada makrun dari kata corona, membersamai ya, bersamai ya, nggak dipisah-pisah. Makrun sebelahan. Mafruk terpisah, gampang ya, istilahnya aja. Terpisah apa maksudnya ya? Terpisah huruf ilahnya, misalnya wafa. Huruf pertamanya waw, huruf keduanya fa, huruf ketiganya alif. Ini huruf ilah. Wafa, yafi. Wato, yatou. Fil mudhari yato. Tapi di sini kita lihat ya, huruf pertamanya ilah, huruf ketiganya ilah. Ini huruf pertamanya ilah, wafa, huruf ketiganya alif. Maka masuk kategori mafruk. Untuk yang kemudian makrun, 2 huruf ilahnya bersebelahan. Contoh hayya. Susah bacanya. Hayya, hawiya, hawa. Di sini waw dan alif. Ini waw dan ya. Ini ya dan ya. Ada nggak waw dengan ya? Ada waw dengan ya. Ini waw, ini ya. Ya sama ya ada juga. Waw sama alif ada. Di sini belum dikasih contoh waw sama alif ya. Apakah ada? Waw nih ada. Waw dengan alif ada. Tapi ya dengan alif tidak dikasih contoh. Apakah tidak ada? Gitu. Lalu juga tidak ada di sini alif ya. Alif di tengah, nggak ada alif di tengah ternyata ya. Ada nggak alif di tengah? Mafruk. Coba kita baca ini.
Gimana bacanya? Nggak bisa ya, alif nggak bisa di tengah. Kenapa? Karena nanti ketika di fi'il mudhari'in itu mati dia cara baca. Karena alif itu tidak bisa menerima harokat. Alif tidak bisa menerima harokat. Nanti kalau bisa di mudhari'in. Ya de, wah mati di sini. Berhenti suaranya. Ya de, nih makanya nggak ada alif di tengah. Kan ini logis ya. Alifnya cuma bisa di belakang. Jadi huruf keduanya cuma waw atau ya aja yang bisa masuk karena alif itu nggak ngasih ngerima harokat, jadi nggak bisa ditaruh di tengah. Oh iya ya, jadi ini ngasih contoh penulisnya Hafizahullah Ta'ala. Memberi syarat huruf kedua itu nggak ada alif, waw dan ya aja. Bisa ya, bisa waw ya. Ya wa ngasih contoh, jangan-jangan nggak ada ya, yang ya huruf keduanya ya, huruf ketiganya waw mungkin nggak ada. Kalau ada mungkin disebutin, tapi ntar kita bisa jadi ada gitu ya. Karena kan ada berapa juta kosakata bahasa Arab begitu banyak sekali. Atau berapa puluh ribu lah kosakata aslinya gitu ya. 6 ya. Jadi lafif ada tadi pertama huruf pertamanya ilah namanya misal. Kalau huruf keduanya ilah namanya ajwaf. Ajwaf ingat kalau pernah tahu gimana ya? Ajwaf. 3 nakis ya, ketiga nakis. Ajwaf itu kan ada kata jauh, jauh ya. Pernah dengar jauh ya? Ajwaf, jauh tuh sama ya, asal katanya. Jadi mendekatkan pemahaman mungkin. Kata jauh, jauh itu artinya jauh itu perut kasih istilah jauh. Jauh itu eh, cekungan gitu ya. Bahasa Arab ya. Cekungan atau lubang di tengah. Di sekitarnya berisi, tengah-tengahnya bolong. Nah, begini juga dengan ajaf kan, di sininya huruf bagus, sohi-sohi, tengah-tengahnya sakit gitu ya. Jadi kasih jauh seakan-akan di cekungan gitu. Ini untuk mendekatkan pemahaman aja. Mungkin nggak begini juga filosofinya, nggak tahu ya. 6 ya, kita lanjutin. Kita lanjutin yang lafif. Tadi lafif ada dua, yang dempetan atau yang pisah-pisahan. Kalau yang pisah namanya mafruk, kalau dempetan makrun. Soal, apakah ada fiil yang semuanya huruf ilah? Secara logika akan dibantah ya. Bisa nggak logika membantah? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Tapi orang Arab pada faktanya nggak ada ya bikin hurufnya ilah semua. Maksimal cuma 2 deh. Huruf ilah itu kan alasannya salah satunya sulit diomongin gitu ya. Kita pun ngomong huruf-huruf yang bibir monyong-monyong atau iya lidahnya ditekan kan juga gak enak ya. Nah, kedua huruf ilahnya udah lumayan apalagi semuanya. Jadi nggak ada ya, nggak ada. Naam. Jadi ikhwan kemarin hari Senin udah masuk tentang istilah apa tuh? Mu'tal, sohi, salim, mahmus sama mudoaf ada 5 kan, sekarang tambah 4. Misal ajwaf, nakis dan lafif. Ini sekedar bahan apa namanya ya, wawasan aja, nggak apa-apa dianggap was-wasan. Kalau ikhwan belajar sorof lebih rinci nanti misalnya yang belajar fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'ala itu kan udah mulai tuh masuk ke prakteknya. Perubahan-perubahannya apa aja langsung dieksekusi tatbik praktek ke kata-katanya. Nanti sini bermanfaat nih lebih intensif. Kalau lafif gimana pola perubahannya? Tapi di sini sekedar penyampaian ya. Apa aja sih sorof-sorof yang ada. Naam, sekarang kita fiil mutasorif dan jamid. Dilihat dari fiil. Tadi kan dilihat dari fiil itu ada huruf ilah atau enggak ya. Kalau sekarang itu udah selesai.
Sekarang fiil dilihat dia itu ada pola-pola yang bervariasi apa enggak. Tentu saja yang jamid kan udah kita sebutin ya, jamid itu nggak masuk ilmu sorof gitu ya. Jadi ini cuman istilahnya ditulis aja lah, karena lawannya mutasorif itu jamid gitu, jadi kita tulis. Tapi udah jelas clear ya, nggak dibahas fiil jamid, nggak ada bagiannya di ilmu sorof, karena dia nggak bisa diapa-apain, begitu-gitu aja. Tapi kalau yang mutasorif, nah mutasorif ada dua. Mutasorif yang tamam, pernah dengar tamam ya? Sempurna. Ini kalau si kalimat itu ada fi'il madinya, ada fi'il mudhari'nya, ada amarnya gitu ya. Itu istilah mutasorif tam. Tapi ada yang cuman mana nih, kita lanjutin. Mutasorif nakis. Nakis itu ada kekurangan. Dua bentuk saja. Ima madi dan mudhari. Contohnya kada ya kadu. Kada tuh hampir-hampir. Di Al-Quran ada takadu samawatu yatafattarna min fauqihinna. Hampir-hampir saja langit itu terkoyak-koyak, terrobek-robek. Gimana langit robek ya nggak tahu deh. Kada ya kadu. Dia cuma ada fil madi dan fil mudhari. Nggak ada fil madinya, fil amarnya ya. Nggak ada. Atau ausyaka yushaku. Ausyaka ini artinya dikhawatirkan. Dikhawatirkan. Ini pernah ngomong Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau membawakan bahwa haji yang paling baik adalah haji tamattu. Lalu ada teman-temannya yang ngomong enggak, yang lebih utama haji kiron. Padahal Rasulullah sendiri ngomong haji yang paling bagus nih tamattu, dibilang gitu kan Rasulullah SAW. Tapi Abu Bakar dan Umar mengatakan haji yang paling baik itu haji kiron, karena Rasulullah hajinya kiron. Rasulullah cuma sekali haji selama beliau sebagai nabi kan, sekali. Nah, Abu Abbas ngomong yushaku antanzila al-hajaru minas sama, itu lanjut hadisnya itu ada di kitab tauhid sebutin itu. Lupa itu hadis siapa, milik siapa, Tirmizi atau yang lainnya nggak hafal. Sini ada ausyaka. Ausyaka ini fi'il madinya. Yushaku fi'il mudhari. Nggak ada fi'il amarnya ya. Jadi kalau ikhwan udah tahu ini masuk kategori fi'il madi dan mudharinya, maka ya nggak bakal ada fi'il amarnya gitu. Jadi nanti bisa bedain. Nanti ketika ada muncul kata-kata misalnya seakan-akan dia ada fi'il amarnya dari kada yakadu, misalnya apa ya, kita tulis di sini ya. Misalnya muncul kata-kata bentar ya. Kada yakadu kit gitu ya. Anggaplah lupa gitu. Ada kata-kata begini, ada kaf dan dal gitu kan. Terus tergambar di kepala kita, oh ini dalnya sukun, ini fathah. Kada yakadu. Kenapa fathah kok baca kat ini loh? Ada kada yakadu. Fil amarnya kat. Kat ya, kat itu kartu ya, bahasa Arab juga kat. Maksudnya kartu itu kat ya. Nah, ini nggak ada ya, kita salah paham. Kada yakadu nggak ada fil amarnya. Atau fi'il mutasorif yang nakisnya itu mudhari dan amr aja. Nggak ada fi'il madinya. Da fi'il amr. Ya da'u fi'il amr. Tapi nggak ada fi'il madinya ya. Fi'il madinya apa nih? Nggak ada ya. Dibikin-bikin misalnya. Tulis wada'a. Wada'a yada'u. Bukan. Wadi'a yada'u gitu ya. Karena kan tadi udah ada ya pola yang fi'il misal ya. Kalau dia huruf fi'il mudhari'nya huruf keduanya fathah, berarti fi'il madinya di sini kasroh gitu. Misalnya wadi'a yada'u. Itu nggak cocok. Ternyata wadi'a artinya bukan yada'u. Yada'u itu artinya meninggalkan ya.
yada'u meninggalkan. Kalau wadi'a di sini bisa jadi artinya memberikan ucapan selamat tinggal, ucapan perpisahan gitu ya. Tapi katanya bukan wadi'a, wada'a ya. Atau yang lainnya nggak hafal. Di sini untuk yada'u sama da ini memang cuma dua aja, nggak ditemukan fiil madinya. Atau di sini dar, yadaru dan dar. Di Al-Quran juga ada ya, darni waman kadzibu bihadzal hadis ada ya. Atau darni waman khalaqtu wahida. Ada nih zar ya, zar disuruh tinggalkan, biarkan saya gitu ya. Zar dari kata yadaru fi'il mudhari'nya, zar fi'il amrnya. Jadi memang cuma dua aja. Ini makanya disebut fi'il mutasorif nakis. Dan minimal dua ya, nggak boleh cuma satu. Kalau cuma satu berarti namanya fi'il jamid ya, fi'il jamid. Karena kan fi'il cuma tiga aja di waktu, fi'il amri, mudhari dan amr. Kalau cuma ada madi, berarti itu masuk jamid namanya. Atau mudhari saja berarti ya jamid gitu ya, karena dia nggak ada perubahan-perubahannya kan cuma tiga, minimal dua lah perubahannya ya. Kalau cuma satu namanya jamid. Nah, jadi kita di file ini udah belajar tentang fiil dilihat dari waktu, madi mudhari amr, lalu dilihat dari ada huruf ilah apa enggak, yang ada 9 tuh istilah-istilahnya. Lalu dilihat dari mutasorif dan jamid. Kalau jamid udah jelas nggak dibahas di sorof, tapi yang mutasorif ini ada yang tam dan ada yang nakis. Insya Allah mudah ikhwan, marokallahu fiik ya. Insya Allah mudah. Ini butuh praktek aja nih. Ini bosannya di praktek nanti. Kalau misalnya ketika praktek nanti kan, misalnya ikhwan udah belajar gitu ya. Apa ya kita ucapin lagi di sini. Misalnya kan ada kata-kata darosa. Darosa nih. Nanti kalau belajar tasrifnya, ini kan fi'il madi. Terus tebutin fi'il mudhari'nya yadrusu. Yadrusu. Lalu perubahan selanjutnya fi'il amrnya. Udurus. Ustaz, kenapa itu masuk di yadrusu bukan yadrisu atau ya, bukan yadrisu. Ya, jadi kan kalau kita balik kan ke fi'il yang sulasi itu, yang hurufannya tiga kan, darosa itu, kalau nggak salah dia ada tiga memang. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Ya di sini kebetulan aja ya orang Arab ngomongnya pakai gini doma. Darosa ya derusu. Kalau misalnya kita baca darosa ya derisu, nggak dimasalahin sama guru mah. Karena kan nggak berubah arti gitu. Darosa ya derisu ya nggak ada lagi lah artinya kecuali belajar dalam bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau ditanya kenapa ini doma, ya udah dari orang Arab ngomongnya begitu. Atau ya orang Arab atau bahasa Arab itu diturunkan kepada Nabi Adam. Kalau kepada Nabi Adam berarti diajarin Allah langsung bahasa Arab. Jadi terkait bahasa itu bahasa diturunkan langsung kepada Nabi Adam sebagai bagian firman Allah wa 'allama Adamal asma' kullaha gitu ya. Dan itu Allah mengajarkan Nabi Adam benda-benda semuanya. Atau bahasa Arab itu seperti teori-teori bahasa gitu ya, saling mempengaruhi satu dengan yang lain sehingga berubah-ubah. Tapi kalau dilihat dari kesempurnaan bahasa Arab ini, nggak yakin produk manusia ini. Karena kalau misalnya kita produk yang beneran bahasa itu ya, misalnya bahasa Inggris, Jerman, Indonesia pun ada ejaan lama, ejaan baru. Bahasa Arab nih dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada ejaan baru, ejaan lama. Saking canggihnya awet itu. Memang dijaga Al-Quran juga ya, lo alokasi turunkan Al-Quran bahasa Arab jadi terjaga. Tapi bahasa Arab itu secara sistem luar biasa rumit tapi konsisten gitu. Kayaknya manusia susah bikin begini.
Nah, gitu ya kalau ditanya kenapa domah gitu ya, orang Arab ngomong gitu. Jadi memang sorof itu kan belajar pola-pola, tapi polanya itu orang ulama-ulamanya mengamati gitu dari berbagai fiil-fiil di bahasa Arab, dari percakapan orang Badui, orang Arab yang masih di pedalaman gitu, yang nggak terpengaruh bahasa asing. Dia mati ya dia dapetin ya derusu ya begitu ucapannya. Kemudian dibikin jadi pola. Tapi kalau misalnya kita belajar sorof, tetap kita buka kamus juga sewaktu-waktu karena pasti ada aja nanti yang pengecualian. Kata-kata ini ternyata orang Arab nggak ngikutin pola yang udah dibelajarin gitu. Menang mana menang orang Arab ngomong apa pola? Ya menang orang Arab ngomong gitu kan karena ini kan bahasanya dia gitu ya. Tapi orang Arab yang bahasanya pakai bahasa asli ya. Sekarang udah termaktub, ya, udah tertulis di buku-buku ya kembali ke buku. Diajarin sama ulama bahasanya. Nah ini gitu ya, darosa ya drusu udrus kalau misal belajar di lebih rinci nanti disuruh ngafalin tuh pola-pola yang dibiasain. Darosa ya drusu udrus nanti disebutin apa lanjutan modifikasi katanya setelah fil mudho fil amar nanti ada isim fa'il, isim maf'ul, isim dan lain gitu ya. Tuh itu yang membosankan kalau misalnya untuk dibikin bosen gitu ya. Kalau misalnya Ikhwan kan sibuk nih, kapan saya praktek-praktek ngomong gitu? Nah itu tantangannya nanti. Kalau santri di kelas kan atau misalnya Ikhwan ada yang masuk kelas, ya insya Allah memang udah waktunya belajar di pagi-pagi 1 jam praktek gitu terus. Tapi kalau misalnya kita yang kerja, Ikhwan kerja, ya maka itu ya jihad lah ya, mujahadahnya yang bikin waktu gitu ya. Ada yang harus disempet-sempetin buat baca Quran, buat nambah-nambah hafal, murojaah, hafalan. Sini nambah-nambah lagi buat siap-siapin sorof. Tapi kalau misalnya waktu yang benar-benar nggak ada, prioritasin yang lebih mendesak aja gitu. Misalnya apa yang mendesak? Misalnya belajar fikih ibadah atau fikih-fikih yang terkait kewajiban-kewajiban kita ya. Nah gitu ya. Kalau dipaksain belajar yang prioritasnya di bawah ya kurang bijak juga sih. Tapi nggak apa-apa ini kalau bisa digabung, alhamdulillah. Insya Allah nggak susah kok. Hanya butuh waktu sebentar, nanti setelah itu udah hafal bisa. Lalu satu lagi jamit ya. Jamit hanya satu bentuk dan tadi udah kita sebutin sekilas ya. Hanya ada bentuk madi, contoh laisa. Laisa tidak ya. Laisal sami'u kal mu'ayana. Tidaklah sama orang yang dengar dengan yang melihat dengan mata. Laisal. Dan cuma laisa. Itu menunjukkan berarti masa lalu aja. Nggak pernah kita dapetin dengan film Modori dikasih ya yal yasu nggak pernah. Yal yisu nggak ada. Atau filmernya las atau lis nggak ada. Nggak pernah ditemukan gitu ya. Atau film Modori. Ini apa film Modori? Ya bitu. Nah, di kata biah bitu itu film Modori yang hanya Modori aja adanya ya. Bitu min khosyatillah jatuh. Iya ya itu jatuh ya. Bukan, kayaknya bukan film Mudor yang saya jatuh nih, yang lain kali ya. Karena ada habato ya bitu itu jatuh. Nah ya, ini takut salah nih ngomong, ini nggak tentu cek lagi di kamus. Lalu fil amar hati itu suruh datengin sini datengin bukti gitu ya. Taal kesini juga manggil orang. Hab hab itu ngasih perintah. Anggaplah gitu, anggaplah. Hub Indonesia negara superpower gitu ya, itu hub anggaplah gitu ya. Nah ya. Jadi ada tausorif tam, tausorif nakis dan ya jamitnya ikut. Jamitnya dikasih tahu adalah yang hanya satu bentuk madi saja atau mudhari saja atau amr saja. Empat, sudut pandang keempat. Bapak Ikhwan ya, udah jam 8:30 dikit lagi 8:30. Kita lanjutin ya, bentar. Fi'il lazim dan muta'addi ini dilihat dari
fiil itu ada objek atau enggak gitu ya. Kata kerja itu kekuatannya sampai menembus benda lain yang menjadi objek atau hanya sampai di subjek ada sudah cukup terpenuhi konsekuensi kata kerjanya. Fiil lazim, fiilnya tidak berobjek. Kita lihat, kita baca dulu ya. Fiilnya tidak berobjek. Kita kasih garis ya, maksudnya kasih garis ya, nggak apa-apa ya. Dikasih. Nah, dinamakan lazim karena melazimkan ada fa'il gitu ya. Tetap ya, lazim itu tetap lazim tetap ya, harus ya. Harus ya, dinamakan lazim itu harus. Karena melazimkan ada, mengharuskan ada fa'il saja. Dinamakan juga qasir karena qasir itu artinya yang terbatas. Terbatas dia cuman nyampe ke fa'il aja. Nggak ada kata lain yang menemanin, nggak ada objek gitu. Contoh, kok ada Zaidun telah berdiri. Kalau ada tuh kata kerja berdiri, maka kata kerja berdiri itu cukup menerangkan siapa yang berdiri gitu ya. Adapun misalnya orang ngomong kok ada Zaidun alal ardi gitu ya, contoh di atas tanah, di atas bumi. Di atas bumi itu bukan objek gitu ya, bukan objek. Sekadar kata keterangan aja, keterangan tempat misalnya. Kalau kata kerja yang ada objek tuh misalnya apa? Lakama Zaidun. Lakama itu ninju. Zaidun orang yang melakukan perbuatan ninju gitu ya. Orangnya. Nah, kalau ninju itu harus ada bendanya yang ditinju. Nah, itu kata lakama dan fiil yang bukan lazim ya, lawannya lazim. Karena dia harus ada objeknya. Tentu saja ada failnya, ada subjeknya. Lalu, tapi ada objeknya juga, ada benda yang harus dikenain perbuatan itu. Contohnya lagi misalnya, ini kan kok ada itu duduk ya. Apalagi kata kerja yang lazim, tapi bukan orang. Ya, misal kita kasih contoh, yajri. Yajri al ma. Nah, ini ya. Yajri al ma. Yajri itu ngalir gitu ya, ngalir. Siapa yang ngalir? Air. Nah, yajri al ma. Ini yajri fiil. Kata kerja tapi nggak ada objeknya karena sekedar air mengalir. Memang sih kalau Zaidun kan aktif ya, dia ada ototnya gitu ya, ada darahnya, ada otaknya bisa mengendalikan. Air kan pasif. Dia memang bendanya ya begitu, ngalir-ngalir aja. Tapi di bahasa Arab ya itu namanya kata kerja gitu ya. Meskipun mungkin bahasa Indonesia juga gitu, saya kurang paham. Meskipun si Alma ini kan kita nggak tahu dia punya apa, kalau di bakteri ada filianya kah, ada kakinya kah, ada apa begitu, nggak ada kan, benda ya benda cair aja begitu. Apakah dia bisa mengalir? Ya memang cara kelihatan kita dia mengalir ya bukan atas kehendaknya dia gitu kan, memang mengalir aja karena sifatnya misalnya istilah begitu dari atas ke bawah, jadi dia pindah. Tapi itu juga namanya fiil gitu ya, kata kerja. Yajri ini kata kerja dan dia hanya butuh subjek, yaitu siapa si benda itu yang ada dalam keadaan kerja ini, gitu ya, ngalir. Terus ya, ngalir. Siapa yang ngalir? Air. Air mengalir. Air ini subjek. Maka yajri ini di kalimat yajril ma itu adalah fiil yang lazim. Satu lagi, fiil muta'addi. Kata lawannya dari lazim yaitu muta'addi. Ini udah dijelasin ya definisinya.
Suatu kerja, kata kerja sudah mengenai subjek. Lakama Zaidun. Kata lakama itu dia menarik Zaid. Harus ada Zaidnya yang melakukan lakama. Lalu Zaid udah lakama nih, pasti ada bendanya. Meskipun dia ninju angin pun, angin itu menjadi objek gitu kan, yang ditinju ya angin. Jadi fiil itu memang menuntut adanya subjek dan adanya objek gitu ya, sederhana. Kita kasih garis ini ya. Nah, untuk lama lain ini yang gak usah dihafal, sekedar tahu aja. Mujawis, mujawis ya bahasa Arab juga artinya yang melewatin. Jadi misal fiil, ini ada fa'il nih, ada fa'il. Dia ngelewatin sampai ke sini. Sini sih objeknya, si maf'ul bihnya. Lewatin. Kalau yang lazim ya cuma sampai sini, bentuk udah nggak perlu lagi dia harus ke maf'ul bih. Nah, ya ini istilah aja lazim dan muta'ad, muta'adi. Jadi kalau fi'il muta'adi kalau muncul di kalimat kita tahu itu fi'il muta'adi, maka harus kepala kita harus sudah deteksi mana subjeknya dan mana objeknya. Kalau belum ketemu objeknya, ya dipikir-pikir dulu mana objeknya gitu ya. Karena kalau nggak muncul objeknya nanti kali pemahamannya belum bulat, belum sempurna gitu ya. Kan kita nggak dengar orang, kita misalnya baca buku bahasa Arab nih, kan bukan sekedar lomba-lombaan, saya bisa baca nih, tapi gimana biar paham gitu kan. Misalnya bacanya pasti bisa benar AIU-nya, tapi nggak paham gitu. Nah, lebih baik kita pelan-pelan aja tapi paham, karena dengan paham itu kan kita bisa dapat manfaatnya, dapat ilmunya di situ. Nah, jadi kalau misalnya ada mutadi, kita tahu nih fiil mutadi, maka kita berhenti aja mana objeknya ya gitu. Kalau udah ketemu deteksi baru lanjutin. Kalau ditinggalin nanti ditanya apa sih objeknya, nggak tahu. Kok kamu udah nggak tahu sih, kan udah baca gitu kan, baca aja. Alhamdulillah nahunya udah bisa, AIU-nya bener, tapi deteksinya masih belum, misalnya masih belum cepet, yaitu dia jangan ditinggalin, dilatih-latih sampai terbiasa. Dan fi'il muta'addi itu ada yang hanya satu objek gitu ya. Kata kerja dia cuma sampai satu objek, ada yang dua, ada yang tiga. Nah, ini kata kerja yang bisa sampai tiga objek dalam bahasa Arab. Contoh di sini, a'lama, membuat jadi tahu. A'lama, siapa yang melakukan perbuatan membuat menjadi tahu? Si tabib, dokter. Ini salah harokat nih, harusnya al-marido al-amaliyata sahlatan. Nah, gini ya. Setelah melakukan perbuatan kegiatan memberitahu. Siapa yang melakukan kayak gitu? Si tabib nih subjeknya nih. Fa'il ya, nama Arab, bahasa Arabnya fa'il. Siapa yang dikasih tahu atau al-marido, pasiennya? Apa yang dikasih tahu? Al-amaliyah, rutinitasnya, kerjaan kegiatannya. Tentang apa? Tentang apa, amalia apa yang dia kasih tahu? Sahlah, sahlata, sahlatan, mudah. Jadi si tabib ngasih tahu, membuat si marid itu jadi tahu sesuatu gitu ya. Si marid targetnya, dan si amarid juga tahu ada amalia. Sudah tahu ada amalia, tapi amalianya tuh kayak gimana gitu. Ini kasih tahu. Sahlah. Saya suruh minum obat gitu ya. Tabib ngasih tahu minum obat, amaliyah minum obat. Amin resto apa? Amalnya gampang, tinggal minum aja, manis rasanya gitu kan. Perlu minum air putih lagi. Nah, ini alama ini kalau ketemu kata-kata alama yang model begini bisa sampai tiga maf'ul bih. Tapi ada yang dua maf'ul bih, ada yang satu maf'ul bih. Ini ntar urusan nahu deh ya, urusan nahu ini sekedar wawasan aja.
Nah, ya, jadi udah 4 kriteria tuh, bukan kriteria, sudut pandang. Satu, waktu, madi mudhari sama amr. Kemudian ada huruf ilah apa enggak. Kemudian tadi apa ya? Aduh, lupa ya. Apa ya? Lihat dari mutasorif ya sama jamid ya. Mutasorif dan jamid. Yang keempat ini lazim dan mutadi. Lazim mutadi itu ada objek apa enggak gitu ya. Kalau enggak ada objek itu hanya fiilnya hanya nyampe ke subjek atau fa'il, maka namanya fiil lazim. Kalau mutadi berarti harus ada objeknya. Satu lagi nih. Ikhwan, Anda mau nanya antum deh. Ini tinggal satu slide tapi waktunya udah berapa nih? 23.7. Mau dilanjutin apa besok aja? Ini udah kemalaman juga buat Ikhwan. Sebagian pasti kemalaman. Mungkin Gimana, besok kita besok aja ya. ya, soalnya sudah ngebul nih. Uh-uh. Iya nih, mohon maaf anak, bukan mohon maaf ya, aneh paham nih, memang ini bakal gambarannya bakalan padat kayak teori banget gitu ya. Gak apa dipotong ya, ini tinggal satu slide tapi ini juga penjelasannya lumayan nih. Oke, insya Allah gitu ya, kita tunda aja pertemuan ini masih belum selesai, nggak apa-apa, nanti kita masukin hari Senin ya. Jadi Diulang. kita masukin hari Senin ya, nggak usah hari yang baru lagi, hari Senin aja. Filenya kan udah dikasih tuh Ikhwan, antum baca gitu ya, antum tulis. Kalau misalnya ada waktu, dilihat aja di internet kalau penasaran. Tapi kalau udah tahu pun alhamdulillah, minimal kan nanti Ikhwan bisa punya anak sekolah kan. Anak belajar apa tadi di sekolah selama 1 tahun di pesantren misalnya. Sorof, bapak tahu sorof gitu kan lumayan lah, kan bisa ngasih semangat anaknya. Atau nanti mungkin suatu waktu ada apa seminar atau daurah tentang ini, sorof di rumah, di dekat rumah bisa ikut kan, nggak terlalu dari nol lagi. Ya, barakallahu fik ya. Oke, Ikhwan begini ya. Ane minta maaf ya, Ane minta maaf lagi nih. Belum pernah ngabsen ini, nanti kalau mau sertifikat minta aja langsung ya, siapa yang mau sertifikat minta gitu ya. Kasih tahu juga mungkin nanti apa perlu dikasih tahu absennya apa enggak. Tapi intinya yang mau sertifikat tanda apa namanya, angkat tangan ada yang angkat tangan gitu ya. Tapi yang penting belajarnya paham dulu ya, yang penting belajar paham, sertifikat gampang. Kan insya Allah jazakumullah khairan ya ikhwan semua atas kehadirannya malam-malam ini. Selamat istirahat dan dengan kita dapat kesempatan lagi dari Allah buat besok pagi hari Senin ya, kalau jadwal kita Senin. Tapi kalau misalnya Ikhwan mau ikut yang hari Sabtu dan Ahad ya silakan ya. Nah, mungkin sampai sini aja Ikhwan. Anda mohon maaf kalau ada kekurangan, dan seperti biasa kritik dan saran selalu dibuka demi perkembangan gitu ya, perbaikan yang kurang-kurang. Jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum. Selamat istirahat. Semoga besok kita ketemu lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.